Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Kristia dipresentasikan kami mengenai topik 6 mata kuliah pemahaman peserta didik. Nah, kelompok kami beranggotakan saya Anggit Khalifa, Mas Erlangga Pasti, ada dan juga ini kita akan membahas mengenai pameran program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi dan juga direfleksi. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, yaitu studi kasus di SMP. Kemudian analisis masalah berdasarkan teori, dan juga pameran praktik pembelajaran yang ada evaluasinya dan juga refleksi. Nah, yang pertama mengenai latar belakang masalah, yaitu studi kasus di SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, lingkungan belajar di SMP Kristen 2 Salatiga sangat mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan memiliki ekosistem yang berpihak pada peserta didik. Dewan Guru itu telah berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan media dan fasilitas sekolah untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nah, meski begitu, pembelajaran yang dilaksanakan belum sepenuhnya mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran itu masih cenderung menggunakan metode ceramah dan belum ada perbedaan dengan pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Pus Anda dengan apa? Berikutnya mengenai analisis masalah berdasarkan teori. Yang pertama menurut Prasetyo Teguh tahun 2021, yaitu pembelajaran berpusat pada guru cenderung membuat peserta didik ini lebih kompetitif dan individualistis karena memiliki sedikit kesempatan untuk berpikir kritis dan berinteraksi. Kemudian menurut Stinghal tahun 2013, guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengacu pada teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan kedua masalah tersebut, maka kami menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik menurut Citra tahun. Berikutnya mengenai pameran program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksikan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, mana peserta didik dapat memahami, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Dia menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan transformasi geometri berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, ini ada daftar pembagian peserta didik di kelas 9C berdasarkan level kognitif itu rendah, sedang, dan seperti tabel berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ini adalah soal-soal yang akan digunakan untuk bahan diskusi. Jadi ada soal tentang persamaan fungsi kuadrat, dan tambah lagi soal selanjutnya ada 6 soal tahapnya. Nah, pada proses pembelajaran dengan diferensiasi level kognitif, kelompok siswa dengan level kognitif rendah mendapat intensitas pendampingan yang lebih banyak, lebih sering didampingi. Kelompok siswa dengan level kognitif sedang diberi kesempatan untuk memecahkan masalah bersama rekan-rekannya, sementara yang level kognitifnya tinggi diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya secara. Tapi kalau yang levelnya tinggi
minta bantuan untuk tidak kami dampingi. Hasil evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kami laksanakan. Yang pertama, LKPD itu memang perlu diberikan kepada seluruh peserta didik. Walaupun peserta didiknya nanti berkelompok, tapi LKPD-nya harus satu-satu. Dipecahkannya. Kalau tidak satu-satu nanti fokus dan perhatiannya dia teralihkan. Yang kedua, jumlah anggota dalam kelompok ini juga perlu. Kemarin kami itu membebaskan mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh. Tapi harus maksimal 4. Karena kalau lebih dari 4 nanti tidak efisien. Yang ketiga, manajemen waktu. Ini perlu sekali dalam diskusi. Seringkali peserta didik dan juga guru itu lupa waktu. Keempat, manfaatkan media yang tersedia. Manfaatan media ajar seperti PowerPoint dan visual ini membantu meningkatkan fokus peserta didik dan peserta didik. Instruksi-instruksi dalam diskusi itu baiknya ditampilkan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang pameran praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan.